Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu 20 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 20 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Rototman STH dan dibantu oleh penetua dan diakon lingkungan pelayanan 9. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Minggu Advent 4. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 Desember 2020. Ulang tahun kelahiran sebanyak 38 orang. Ulang tahun perkawinan sebanyak 1 pasang. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan. Semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita kembali tentang kemuliaan Tuhan
Sang Pemilik alam semesta. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 50 ayat 1 dan 2, Fajar baru sudah rekah. Fotum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 61 ayat 1 dan 2, Ada Lagu Sedap. Sedap, ada bintang terang, doa bunga tetap, baik tidur tenang, bintang hilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang raja di dunia gelap. Sukacita besar ada dalam dunia, ada sorak gemar, lahir Raja mulia, bintang hilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang Raja di dunia. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat berdiri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri kami sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 4, Kusonsong bagaimana. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menurut jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Saat ku terpaksa Kau membebaskanku, segala aib dan malu terhapus oleh-Ku. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan dan bimbingannya, sehingga kami pada saat ini dimampukan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, jika sebentar lagi kami akan mendengar pembacaan Alkitab, tolong Tuhan Engkau berikan kepada kami kemampuan yang luar biasa, agar kami untuk mampu membaca, mendengar, serta melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga ya Tuhan, untuk hamba Tuhan yang ingin menyampaikannya, tolong juga Tuhan memberikan kemampuannya
untuk bisa menyampaikan firman Tuhan itu seturut dengan kehendak-Mu. Itulah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita sesuai dengan Nas Almanak Nas GKE diambil dari Yesaya 61 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop kabar keselamatan kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ayat yang ke-11, sebab seperti kamu memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Rututman STH. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-56. Demikian firman Tuhan ini saya bacakan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Untuk memahami nas firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-56 ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Di dalam sebuah perjalanan menggunakan kapal laut, ada beberapa orang dan di dalamnya ada seorang pemuda. Ketika mereka melakukan perjalanan ini, terjadilah badai ombak yang besar. Ketika badai ombak yang besar ini, beberapa orang berdoa bahkan berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi seorang pemuda ini, karena memang dia tidak pernah diajarkan untuk berdoa dan dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak berdoa. Semakin lama ombak ini semakin besar dan kapal yang mereka tumpangi ini mulai oleng. Dan banyak orang sudah mulai menangis ketakutan sambil berdoa pada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Dan pada saat itu pemuda ini mulai tergerak hatinya. Dan dia pun ikut merasa cemas dan takut. Karena itu mulailah dia mengikuti teman-temannya dengan berdoa, dengan berkata, Tuhan, jika Engkau memang ada, tunjukkanlah kuasa-Mu. Ampunilah hamba-Mu yang berdosa ini. Ketika sang pemuda ini mengucapkan doa ini, maka redalah badai tadi dan laut menjadi tenang. Sidang jemaat, siapakah pemuda yang berdoa ini? Dia bernama John Newton, yaitu pengarang lagu Kidung Jemaat nomor 40 dengan judul Ajaib Benar Anugerah. Bisa kita baca kalimat demi kalimat di dalam Kidung Jemaat nomor 40 ini. Betapa dia menciptakan pujian ini justru di tengah-tengah kecemasan dan ketakutannya. Terungkaplah ungkapan syukur yang ia rasakan pada saat itu kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Itu tergambar sekali lagi di dalam Kidung Jemaat nomor 40 ini. Saudara-saudara, demikian juga yang dialami oleh Maria ini.
Dia tidak serta-merta mengungkapkan pujian ini karena kegembiraannya atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Sebenarnya dia juga mengalami ketakutan ketika malaikat datang kepadanya mengatakan bahwa dia akan mengandung. Sebagaimana diungkap pada ayat yang ke-34 berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini ketakutan yang muncul dari Maria. Bagaimana mungkin dia mengandung sementara dia belum bersuami? Bukankah nanti dia menjadi pembicaraan orang, dicemooh orang, menjadi bahan perbincangan orang? Bahkan mungkin dia dikucilkan oleh orang lain. Dalam ketakutan semacam ini, dia ungkapkan kepada malaikat itu. Dan malaikat meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu karena kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dengan kepasrahan penuh karena ini pekerjaan Tuhan. Ketakutannya untuk dicemooh orang, ketakutannya dikucilkan orang lain, dibicarakan oleh orang lain hilang. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Pada saat itulah maka terungkaplah puji-pujian yang ada ini. Sebagaimana terdapat di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan ke-56 ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-48 ini, Maria mengungkapkan betapa Tuhan memakai dia sebagai hambanya untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Maria menyadari bahwa Tuhan memberikan itu kepadanya untuk menjadi sarana Allah datang ke dalam dunia ini. Karena itulah dia menyampaikan puji-pujian ini. Dan sekaligus juga pada ayatnya yang ke-49 dan seterusnya, Maria juga menyampaikan dalam pujiannya ini, melalui kedatangan Tuhan ini ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, bahwa orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong itu akan direndahkan. Yaitu ayatnya yang ke-51 berkata demikian. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dan pada saat itu sangat banyak orang yang congkak. Dan orang-orang semacam ini akan dihancurkan. Dan yang kedua ayatnya yang ke-52 berkata, ia meremukkan orang-orang yang berkuasa dari tahta, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dengan kedatangan Tuhan, maka orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di masa raya Advent yang terakhir minggu ini, kita akan memasuki masa raya Natal. Bukankah kita juga sama seperti Maria? Bukankah kita juga sama seperti John Newton tadi? Ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar berita bahwa COVID-19 bukannya mereda, tapi malah semakin merajalela. Bukankah ini memunculkan ketakutan buat kita?
Tapi apakah kita dengan ketakutan ini kita menjadi orang yang fasik? Tidak, saudara. Sebagaimana John Newton tadi, sebagaimana Maria ini, justru mereka datang kepada Tuhan mengungkapkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa dan berserah kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu terjadi atas hidup mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita menghadapi masa raya Natal ini. Di dalam ketakutan kita, janganlah kita menjadi orang yang penakut, tapi biarlah kita tetap menjadi orang yang optimis bahwa Tuhan tetap menolong kita dengan kita berserah kepadanya, menaikkan puji-pujian kita, memasrahkan hidup kita kepadanya. Maka kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Dengan juga kita melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan dimanapun kita beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah, kita menaikkan doa syafaat kita. Di akhir doa syafaat ini kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami sekalian. Biarlah setiap orang yang mendengar, setiap orang menyaksikan kebenaran firman ini, mereka diberkati oleh Engkau Bapa. Engkau melihat pergumulan hidup kami sebagai anggota jemaat-Mu. Ada kami sedang terbaring sakit di rumah, ada juga terbaring sakit di rumah sakit. Kami mohon jamahan-Mu atas kehidupan kami semua. Terlebih Tuhan, para medis yang menangani, baik yang sakit biasa maupun sakit karena COVID-19. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan mereka tidak terjangkit, tidak terganggu oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati keluarga mereka untuk mampu mendukung tugas-tugas mereka yang mulia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat warga jemaat kami yang duda, janda, anak yatim piatu. Tuhan hibur dan kuatkan mereka senantiasa, agar mereka tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan terus menolong setiap keadaan mereka. Demikian juga Tuhan, karena situasi pandemi ini ada banyak saudara-saudara kami kehilangan pekerjaan. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka. Apapun yang bisa mereka kerjakan, lakukan untuk mendapatkan nafkah, Tuhan berkati asal yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, agar anak-anak kami boleh bertumbuh dalam berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Pendidikan anak-anak kami dalam situasi semacam ini, Engkau berkati, agar mereka tetap dipenuhi oleh ilmu pengetahuan yang baik ya Tuhan. Bapa kami ada di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan mereka. Tuhan berkati senantiasa mereka, dan ajar mereka untuk bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka. Berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, agar mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil dan bijaksana ya Tuhan. Berkati orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, apapun itu jabatannya, biarlah Engkau terus bersama dengan mereka, agar benih firman yang mereka taburkan tidak sia-sia, tapi boleh menguatkan iman jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong dan memberkati kami. Terlebih Tuhan, agar kami terus kuat menghadapi situasi kehidupan kami masing-masing. Supaya kami tidak kehilangan arah, tapi kami memandang Engkau dan berseru kepadamu, dan selalu menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami berkuasa, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau pula empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Terambil dari Yesaya 60 ayat 6b. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu berupa persembahan, tolong Tuhan persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu serta sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 127 sampai persembahan selesai, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah, di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Berkat Tuhan, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai.
Selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Advent keempat tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.